saya sendiri juga yang memikul buku ini. Saya Bang, sebagai mantan ketua DPRD Kabupaten Morowali, tidak pernah saya memikul buku itu hampir kurang lebih 1 kilo. Kami penggemar beratnya beliau, mengaguminya beliau dengan hasil penelitiannya beliau juga. Akan tetapi kenapa saya berubah? Itu harus diproses sesuai hukum karena saya merasa tertipu Bang. Itu atas buku yang telah diterbitkan oleh Bang Nusman ini. Itu salah satu yang menurut saya kerugian saya ini sangat-sangat tidak ironis bagi saya. Telah membeli buku, membacanya dengan seksama, sampai tiba-tiba muncul pernyataannya Bang Nusman Sianipar di Istana Wakil Presiden bahwa buku ini dia tidak akui lagi dengan apa yang telah hasil penelitiannya dia. Tertipu telah membeli buku Gibran Endgame ini, di mana saya rencana membeli 200 buku sampai 300 buku, dan saya baru membayar 60 buku, sisanya belum saya selesaikan. Dalam berjalannya sering waktu, tiba-tiba muncul pernyataan yang sangat mengagetkan buat saya. Saya terkejut dan tidak menyangka Saudara Rismon menganulir dan tidak mengakui bahwa ini buku yang ditulisnya benar, dan dia menyatakan bahwa isi buku ini bohong dan palsu menurut dia, sehingga saya membuatkan laporan ke Polda Metro Jaya hari ini tanggal 24 April 2006. Itu langsung diterima oleh pihak Polda Metro, bagian penerimaan laporan itu langsung dibuatkan laporan polisi pada sore sampai malam hari ini. Laporannya terkait apa Bang? Pertama, penipuan saya laporkan, karena saya merasa ditipu setelah saya membaca isi buku ini, ya dengan muncul pernyataannya dia di Istana Wakil Presiden waktu itu bahwa dia tidak mengakui dan menganulir isinya buku ini, dan pernyataan yang tadi parahnya lagi di acara bersuara di News TV beberapa malam yang lalu, malam Rabu kemarin, bahwa dia tidak mengakui lagi isi buku ini. Sehingga kami yang telah membeli, telah membaca, sebenarnya Pak Rismon ini kami penggemar beratnya beliau, mengaguminya beliau dengan hasil penelitiannya beliau juga. Akan tetapi kenapa berubah 180 derajat dan tidak mengakui buku yang telah ditulisnya sendiri. Artinya tuntutan kepada terlapor ini apa Bang? Gimana? Tentang penipuan. Enggak, tuntutannya kepada, kan udah dibeli bukunya, itu gimana tuntutannya? Iya, saya akan menuntut itu harus diproses sesuai hukum karena saya merasa tertipu Bang. Itu atas buku yang telah diterbitkan oleh Bang Nusman ini. Gitu. Dalam laporan ada barang bukti yang diserahkan? Iya, untuk sementara hanya laporan polisi dulu. Nanti akan dikembangkan oleh pihak penyidik nanti. Kita menunggu laporan berikutnya nanti. Bukti yang diserahin ke polisi apa Bang? Satu buku, yang kedua bukti pembayaran pembelian buku, dan ada beberapa teman-teman saksi. Gitu. Tapi kalau untuk harga buku itu belinya berapa Bang kemarin Bang? Kemarin harga buku ini satunya 100.000. Saya membeli kemarin buku yang saya bayar itu 60 dari 300 buku yang saya rencana membeli. Yang saya bayar baru 60 sekitar 6 juta lebih. Intinya Abang mengalami kerugian sekitar 6 juta gitu ya Bang? Ya, kalau bilang kerugian material ya memang benar. Tapi salah satu yang menurut saya kerugian saya ini sangat-sangat tidak ironis bagi saya. Telah membeli buku, membacanya dengan seksama, sampai tiba-tiba muncul pernyataannya Bang Nusman Sianipar di Istana Wakil Presiden bahwa buku ini dia tidak akui lagi dengan apa yang telah hasil penelitiannya dia. Itu sehingga saya inisiatif, berarti kami ini yang membeli buku, yang telah membacanya, yang menggemari dia selama ini, kami merasa dibohongi dan ditipu. Gitu, apalagi mengaku-ngaku sebagai lulusan terbaik doktor S3, ternyata kami saksikan kemarin malam di acara News TV. Wah, lebih fatal lagi. Itu apakah gelar doktornya tersebut itu jelas atau enggak, lulus atau tidak. Gitu. Maka itu membuat kita yang sangat-sangat terinspirasi untuk melaporkan dia dugaan penipuan ini. Pembelian buku yang pertama itu kapan Bang? Terus janjinya lagi yang berikutnya itu kapan? Iya,
Saya beli buku waktu itu di acara Car Free Day tanggal 20, kalau saya salah ingat, waktu itu hari Minggu, sekitar tanggal 24 atau 23 Januari, acara Car Free Day di Bundaran HI. Saya sendiri juga yang memikul buku ini. Saya Bang, sebagai mantan ketua DPRD Kabupaten Morowali, tidak pernah saya memikul buku gitu, hampir kurang lebih 1 kilo parkir mobilnya Bang Risman itu di belakang Hotel Mandarin. Aku bantuin pikul bukunya dia, dan karena saya menggemari dia tentang mengungkap kasus persoalan ini, baik bukan jasa palsunya Pak Joko Widodo, mantan presiden kita, maupun wakil presiden hari ini Pak Gibran gitu. Sehingga saya punya harapan, keinginan agar kedepannya baik dari pusat sampai ke daerah nggak ada lagi calon-calon pemimpin kita yang diduga ijazah palsu. Ya, alangkah ironisnya kalau kita punya pemimpin dari kepala desa, lurah, camat, bupati, wali kota, gubernur, sampai ke presiden, wakil presiden, dan menteri, dan wakil-wakil rakyat di DPR RI punya ijazah palsu. Kemana kita punya wajah negeri ini? Gitu. Sehingga kita harapkan persoalan ijazah palsu dan ijazah palsu ini harus terungkap sebagai pembelajaran bagi kita semuanya, agar ke depan tidak terulang lagi. Itu harapan kita semua sebagai rakyat. Bang, izin kalau untuk pasal yang dikenakan pasal berapa, lalu mungkin ada bayarkan denda juga kah atau bagaimana Bang? Ya, untuk pasalnya sementara yang kami laporkan 2 pasal. Pasal KUHP yang baru 492 dan pasal 486 KUHP. Dan sementara nanti kami akan kembangkan lagi pasal-pasal yang punya keterkaitan dengan hal tentang masalah ini. Oke, masih ada lagi? Bang,